Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Merles dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Siapa dari Anda yang punya banyak teman? Temannya banyak, ada di mana-mana. Seru kali ya kalau kita punya teman di kota ini, di kota itu, di negara ini, negara itu. Tapi bayangin, tiba-tiba nih Anda ketemu sama teman Anda, Anda lupa wajahnya teman Anda gitu ya. Anda nggak tahu ini siapa, ini siapa, ini siapa. Padahal mereka itu teman akrab Anda. Dan yang lebih parahnya adalah tiba-tiba ketika Anda bercermin, Anda lupa loh. Anda nggak mengenali wajah Anda sendiri. Aduh, ini ngeri banget. Nah, apa yang terjadi sebenarnya? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu mengenal sindrom buta wajah. Aduh, serem banget ya. Sampai bisa lupa muka temen, bahkan lupa wajah sendiri gitu ya. Nah, ngomongin tentang penglihatan, melihat wajah atau muka seseorang ini kan identiknya juga dengan kinerja otak kita ya. Jadi ada saraf-saraf yang merespons objek tertentu sehingga otak kita bisa mengenali ini siapa, ini orang lain, ini diri kita atau siapa. Nah, sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu nih mitos fakta seputar otak kita ya. Kita lihat yang pertama pemirsa. Manusia hanya menggunakan 10% otaknya gini ya. Sering nggak? Sering banget gitu ya. Apalagi mungkin kita generasi 90-an. Dulu mungkin pas lagi di sekolah gitu ya. Kayak kalau dikasih PR gitu ya. Biasanya aduh PR-nya susah banget. Bikin otakku jadi tumpul. Bikin otakku mau pecah gitu ya segala macam. Padahal kata bilang, gimana sih orang manusia itu cuma 10%-nya aja otaknya dipakai. Tuh Albert Einstein aja cuma berapa, kita udah ngeluh gitu ya. Tapi pertanyaannya gini, apakah benar dari 100% kapasitas berpikirnya otak kita hanya 10% aja yang digunakan? Terus 90%-nya gimana? Masa sia-sia mubazir? Kan gak mungkin juga gitu ya. Tapi nanti akan kita bahas, apakah memang benar dari 100% kinerja otak kita hanya 10% aja? Aduh sedikit banget ya. Oke, kita lanjut yang kedua pemirsa. Ukuran otak memengaruhi kecerdasan. Jadi orang berpikir semakin besar atau semakin kecil gitu ya. Otak yang ukurannya semakin besar akan semakin cerdas. Atau otak yang ukurannya semakin kecil itu semakin tidak cerdas. Jadi bisa bayangin dong kalau orangnya cerdas banget seberapa besar itu kepalanya ya. Karena otaknya akan gede banget. Tapi kayaknya nggak make sense ya. Masa tergantung dari size-nya, tergantung dari ukurannya. Terus yang nggak cerdas otaknya kecil, yang gede banget berarti akan cerdas. Apakah seperti itu atau sebenarnya ya nggak juga berdasarkan size-nya ya, tapi kandungan apa saja intake makanan yang kita konsumsi sehingga bisa memengaruhi kesehatan otak. Jadi berpikirnya, intelijensinya juga jauh lebih baik gitu ya. Oke, kita lanjut yang ketiga pemirsa. Aktivitas otak menurun seiring bertambah umur. Yes, kita tahu ya orang namanya manusia pasti akan berumur, pasti akan terus bertambah, proses aging, metabolisme akan menurun, proses degeneratif tubuh, sel-sel tubuh akan berkurang fungsinya dan lain sebagainya. Nah pertanyaannya gini, otak sebagai sumber utama, ya ini kan markas besar manusia itu kan ada di otak, segala pusat perintah gitu ya, itu ada di otak. Nah, apakah seiring bertambahnya umur, kinerja otak, fungsi otak, manfaat otak ini juga akan menurun? Atau sebenarnya selagi kita merawatnya dengan baik, mau usia berapapun otak kita akan berjalan dengan sangat baik. Ya nanti akan kita bahas ya, ada hubungan nggak antara umur dan fungsi otak. Oke, kita lanjut yang selanjutnya pemirsa. Otak bekerja lebih baik di bawah tekanan. This is what we call as the power of kepepet. Sering dong Anda dengar the power of kepepet. Ya dalam hal apa aja? Dalam hal pekerjaan, udah dikejar deadline. Aduh si bos udah marah-marah, harus dikumpul siang ini juga buat meeting, buat presentasi. Atau kalau Anda lagi sekolah, Anda lagi kuliah, lupa besok mau ada ujian, malam-malam dikejar SKS ya, sistem kabut semalam. Jadi akhirnya harus bekerja secara maksimal untuk otak karena di bawah tekanan, di bawah kondisi yang terjepit seperti itu. Nah apakah otak bisa menyesuaikan kondisi yang demikian? Atau sebenarnya nggak harus kondisi tertekan juga, sebenarnya otak bisa dimaksimalkan. Cuma karena kitanya malas aja gitu ya untuk memaksimalkan kinerja otak, jadinya ya nggak maksimal fungsinya. Tapi pas lagi kayak tertekan dan kayak aku kepepet banget nih, maka aku akan memaksimalkan otakku ya. Oke, kita lanjut yang terakhir pemirsa. Otak mengaruhi gaya belajar seseorang. Nah, sering ya kita lihat ada anak
Yang pinter banget belajar dengan metode A. Ada anak yang metode B atau orang atau manusia yang bisa belajarnya bagus tuh gini, belajar bagusnya pakai metode yang ini, itu segala macam gitu ya. Tapi pertanyaannya, apakah gaya atau metode belajar seseorang ini bisa ditentukan dari otaknya gitu ya? Karena kan mungkin kita ngelihat kok bisa ya anak ini bisa belajar dengan visual, anak ini bisa belajar dengan audio gitu ya. Jadi ini yang membedakan gitu ya. Tapi apakah ini semua dipengaruhi dari kondisi otaknya? Oke, itu tadi beberapa mitos fakta seputar otak dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya pemirsa kita sudah membahas ya beberapa mitos fakta seputar otak. Well, otak itu sangat penting ya, pusat data, pusat semuanya deh ya. Pusat kendali, pusat perintah semuanya ada di otak. Makanya otak ini menjadi sangat penting. Ada beberapa mitos fakta seputar otak yang kayaknya udah terlanjur tersebar di masyarakat kita. Nah, untuk membahasnya apakah ini mitos atau beneran fakta, telah tersambung nih bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Poppy Christina Sasmita SPN MKes, spesialis neurologi dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unika Atmajaya Jakarta. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Mas Raden. Apa kabar? Sehat, Dok? Sehat, Mas Raden. Sehat ya. Oke, Dok. Hari ini kita akan membahas seputar tema besar kita hari ini, sindrom buta wajah. Tapi sebelumnya kita mau bahas dulu ya, Dok, ya, seputar otak. Karena kan kalau ngelihat muka orang, itu kan pasti secara tidak langsung pakai perintah yang ada di otak kita gitu ya. Kita akan bahas terlebih dahulu mitos fakta seputar otak. Yang pertama, manusia hanya menggunakan 10% otaknya. Sedikit banget ya, Dok ya. Itu mitos atau fakta, Dok? Mitos. Karena faktanya manusia itu menggunakan semua bagian dari otaknya sepanjang saat dia aktivitas. Walaupun tidak secara bersamaan waktu otak bekerja. Jadi otak bekerja itu barengan, nggak 10%. Contohnya yang simple, contohnya fungsi bahasa. Kalau sekarang saya berbicara, fungsi bahasa yang sifatnya motorik yang dominan bekerja. Tapi seperti Mas Raden atau pendengar yang mengikuti DAI TV itu mendengar, itu adalah fungsi bahasa yang sifatnya sensorik. Jadi walaupun terlihatnya tidak aktif, tapi sebetulnya aktif. Cuma dominannya yang mana, gitu ya. Jadi bukan 10% semua aktif, tetapi tidak semua bareng-bareng gitu kerjanya. Oke, Dok. Mungkin ada orang berpikir demikian karena gini, Dok. Ada ya ketika nggak ngerti ya, lagi pekerjaannya banyak, urusannya banyak, yang dipikirin tuh banyak, tiba-tiba itu kepala kerasanya agak panas gitu ya, agak berat, tension gitu ya. Itu sebenarnya terjadi di otak, tekanan sehingga orang berpikirnya, itu udah maksimal banget tuh, berarti udah kelebihan dari 10% gitu pemakaiannya. Gimana tuh, Dok? Enggak ya, sebetulnya kalau banyak kerjaan yang dilakukan, memang sih otak mempunyai kapasitas untuk mengatur gitu ya. Kan karena kerjaan kita kan ada yang memang butuh konsentrasi, ada yang mendengar gitu ya, ada yang mengerti. Memang ada batas kapasitasnya. Ya nggak mungkin semua dalam satu waktu dikerjakan berbarengan. Betul. Gitu ya. Tapi kalau dibilang, oh lagi banyak kerjaan jadi penuh, ya itu intinya bukan otaknya tidak bekerja, tetap bekerja. Tapi kalau sampai ada yang nggak bisa dilakukan gitu ya, bukan berarti dia stop secara fungsional, tapi mungkin konsentrasinya terbagi gitu, Mas Raden. Oke, jadi bukan full ya, tapi intinya adalah itu excuse buat healing aka liburan. Itu kode sebenarnya, Dok ya. Oke, Dok, kita lanjut yang kedua ya, Dok ya. Ukuran otak memengaruhi kecerdasan seseorang. Nah, ini juga nih ya, Dok ya, kadang-kadang kita pikir aduh tuh kan nggak kurang ini nih kamu ini pasti otaknya nggak gede nih gitu dong. Ada nggak sih korelasi antara ukuran dan kecerdasan seseorang? Sebetulnya tidak begitu
langsung berhubungan gitu. Maksudnya tadi ukuran otaknya besar jadi pinter. Jadi seperti Mas Raden sebut sebelumnya, nanti kalau otaknya besar, kepalanya besar lebih pinter gitu ya. Apa ya Mas Raden? Jadi nanti di dunia ini orang jadi kalau kelihatan banget gitu ya kepalanya besar, kepalanya kecil nggak. Sebetulnya tidak ada hubungan antara ukuran otak dengan kepandaian seseorang atau kecerdasan. Justru yang berhubungan dengan kecerdasan itu adalah struktur yang ada di dalam otaknya. Jadi jaringan syaraf yang ada di otaknya yang kita kenal dengan istilahnya akson dan dendrit. Jadi makin banyak jaringannya itu justru yang makin besar kemampuan kognitifnya, Mas Aden. Bukan ukurannya, tetapi jaringannya gitu. Yang banyak itu makin tinggi kemampuan kognitifnya. Bukan size-nya ya, size doesn't matter ya, tapi fungsinya. Yang ngeri kan Mas Raden kalau makin besar otak berarti kepalanya makin besar kan ngeri lihatnya. Oh, nanti kayak Pinocchio ya. Kalau Pinocchio kan hidung. Kalau ini kepala, otak, semakin cerdas semakin besar kepalanya ya. Besar kepala jadi ya Dok ya. Aduh nggak bagus juga ya. Oke Dok, kita lanjut yang ketiga ya Dok. Aktivitas otak menurun seiring bertambah umur. Proses aging, metabolisme, degeneratif, dan lain sebagainya itu kan pasti dialami oleh manusia, Dok. Nah, seiring bertambahnya umur, apakah fungsi otak juga menurun, Dok? Ya, memang ya kalau fungsi aging, degeneratif kita nggak bisa lawan ya. Setiap orang pasti melaluinya. Setiap organ tubuh akan mengalami penurunan termasuk otak, tapi bukan aktivitasnya. Mungkin secara fungsional turun, tapi aktivitas itu tergantung orangnya. Jadi kalau kita bertambah usia, kalau kita masih aktif menggunakan otak, ya sebetulnya kita masih bisa mempertahankan fungsinya dengan baik, gitu Mas Raden. Oke. Ya, jadi bukan berarti nanti kalau tambah tua ya udah gitu pasrah aja, jadi emang turun gitu, nggak begitu Mas Raden. Berarti Ya, sebenarnya tergantung misal lansia gitu ya. Berarti sebenarnya nggak harus menurun banget seperti yang kita pikirkan. Tapi kalau dari muda sampai lansia terus diasah kinerja otaknya akan terus aktif terus berarti gitu ya Dok ya? Betul Mas Raden. Ya, dan secara fungsi kognitif juga akan tetap bertahan lebih baik ya, walaupun memang ada penurunan secara fungsional ya dibanding orang yang lebih muda. Tapi keaktifannya kan tergantung masing-masing. Jadi jangan excuse lagi ya, cuma 10% harus digunakan itu maksimal ya. Oke Dok ya, kita lanjut. Otak bekerja lebih baik di bawah tekanan, the power of kepepet lah, dikejar deadline lah, mau presentasi lah, mau meeting, besok ujian lah, ini segala macam. Orang jadi kreatif ya. Nah apakah ini juga sejalan dengan konsep bahwa otak ini akan lebih baik bekerjanya, fungsinya, manfaatnya ketika ada di bawah tekanan Dok? Ya, ada betulnya. Jadi memang otak cenderung bekerja lebih cepat saat dihadapkan pada situasi yang penuh tekanan. Jadi tadi the power of kepepet, betul Mas Raden. Ya, jadi lebih dibuat dia lebih berpikir lebih cepat. Jadi memang kita ada syaraf yang namanya sistem simpatis ya, otonom, parasimpatis dan simpatis itu yang bekerja. Jadi kalau di bawah tekanan, memang otak cenderung lebih cepat bekerjanya. Gitu, Mas Raden. Ya iya sih, bagus ya, kreatif. Tapi kan nggak harus nunggu di bawah tekanan ya, maksudnya. Tapi nggak harus nunggu di bawah tekanan juga bisa dimaksimalkan kayak tadi seperti poin pertama ya Dok ya, nggak 10% juga gitu. Ya, karena nanti juga bisa terbalik Mas Raden. Kalau misalnya menunggu stres, jadi nanti stres yang berkepanjangan itu juga akan mempengaruhi fungsi otak juga Mas Raden. Jadi kayak timbal balik ya. Jadi ada positifnya dalam tekanan otak bekerja lebih baik. Tapi kalau stresnya berkepanjangan, bertubi-tubi juga akan mempengaruhi fungsi otak. Nah itu dia ya. Jadi stres manajemennya juga harus diatur. Ya. Nah itu. Betul. Oke Dok, yang terakhir. Otak pengaruhi gaya belajar seseorang. Sering kita lihat Dok, ada anak dengan proses metode atau gaya belajar seperti ini. Ada orang gaya atau metode belajarnya seperti ini. Apakah itu tergantung juga dipengaruhi oleh otak Dok, gaya belajar seseorang? Sebetulnya tidak murni dari otak saja ya. Kalau kita ketahui kan kalau orang tahunya ini ada otak dominan kiri, otak dominan kanan mungkin ya Mas Raden ya. Jadi misalnya otak kiri lebih banyak ke hitung-hitungan, matematika, otak kanan lebih ke kreativitas, seni. Itu yang kita tahu sampai saat ini seperti itu. Tapi sebetulnya gaya belajar itu juga dipengaruhi oleh faktor lain ya, lingkungan, emosi,
sosial gitu, psikologisnya. Jadi yang anak-anak ya atau kita yang mempunyai gaya belajar kan ada yang visual, tadi yang Mas Raden sebut ya, ada visual, kinestetik, auditorik ya. Jadi tidak hanya dari otaknya saja, tapi ada faktor luar yang mempengaruhi, jadi lingkungan, emosi gitu, Mas Raden. Oke, jadi tidak hanya dari otak saja, tapi dari lingkungan, habit yang udah ditanamkan dari orang tua, juga pola asuh juga udah mungkin juga menjadi salah satu faktor ya gaya belajar seseorang atau seorang anak gitu ya. Oke, terima kasih Dr. Poppy sudah terjawab mitos fakta seputar otak kita dari spesialis neurologi kita ya Dr. Poppy. Next di segmen selanjutnya kita akan membahas ini agak serem ya dok ya, sindrom buta wajah loh. Serem banget ya. Oke dok, nanti kita akan lanjut lagi ya di segmen selanjutnya. 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @dafamily. Kalau Anda punya pertanyaan pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini agak serem ya. Serem karena jadi kayak dunia tuh menjadi gelap gitu ya. Karena ketika kita melihat seseorang gitu ya, tapi nanti kita akan cross check ya ke dokternya. Apakah memang bukan konsep ya. Masalah yang terjadi itu benar-benar kita lupa gitu yang bahwa ini tuh wajah teman kita, bahkan ini wajah kita sendiri atau seperti apa sih sindrom buta wajah itu ya. Nah, kalau Anda punya pertanyaan boleh di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @dafamily. Kita masih bersama dengan Dr. Poppy Christina Sasmita SPN MK, spesialis neurologi dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unika Atmajaya Jakarta. Dok, kita lanjut lagi ya. Tadi udah ngebahas seputar otak. Boleh di-refresh lagi dong dok? Maksudnya otak ini kan kalau kita ngomongin sindrom buta wajah kan untuk melihat seseorang itu kan butuh kinerja dari otak. Nah, untuk melihat kinerja otaknya sendiri, anatomi di otak ini apa saja, fungsinya apa saja, dan bagaimana caranya melihat nih, di depan aku kan ada kamera gitu dok. Terus masuk ke otak aku bahwa ini mencerna, oh this is kamera gitu dok. Iya, secara garis besar otak kita itu sebetulnya terbagi atas 4 bagian atau kita sebutnya 4 lobus. Jadi ada bagian otak depan itu frontal, lalu yang di atas ini adalah parietal, di samping temporal, dan bagian belakang adalah occipital. Masing-masing itu punya fungsinya. Nah, masing-masing lobus itu juga akan ada bagiannya sendiri kecil-kecil lagi yang disebut dengan gyrus, dan itu ada fungsi lagi lebih detail lagi. Kalau kita mau sebut satu-satu fungsinya, kalau bagian frontal misalnya lebih dominan motorik, parietal lebih dominan sensorik gitu ya, lalu temporal lebih cenderung untuk pendengaran, dan occipital cenderung untuk penglihatan. Gitu Mas Raden. Jadi kalau secara besarnya begitu. Tetapi dia akan mempunyai peta lagi masing-masing setiap bagian dari otak atau gyrus yang lekukan-lekukan otak itu mempunyai fungsi lebih detail lagi. Nah, kalau untuk melihat yang tadi Mas Raden bilang gimana sih kita bisa lihat gitu ya, tadi Mas Raden bilang lihat kamera. Itu sebetulnya ada proses melihat itu mulai dari mata. Jadi melihat itu tidak hanya mata yang berperan, tapi ada juga fungsi otaknya. Jadi kalau kita melihat sesuatu benda yang terkena cahaya, nah itu akan dipantulkan masuk ke mata, diterima oleh bagian mata ya, ada kornea gitu, ada pupil yang nanti masuk ke syaraf mata, retina, lalu ke syaraf penglihatan. Dari syaraf penglihatan itu dia akan teruskan impuls itu masuk ke otak. Ya, jadi jalan dari depan sampai belakang sampai di otak. Nah, di otak itu akan diinterpretasikan, diproses ya, diinterpretasikan. Jadi kita akan mengenal nih kamera nih bentuknya kotak, warnanya apa. Itu yang proses adalah di otak, di bagian otak belakang atau occipital. Gitu Mas Raden. Oke, itu kan objek yang langsung dilihat secara langsung ketika objeknya terkena cahaya gitu tadi ya, terkena cahaya terus masuk dari mata sampai ke otak, dikenali ini sebagai kamera lah gitu ya. Itu kan untuk yang secara langsung dok. Nah kalau untuk benda yang mungkin pernah dilihat gitu, jadi kita mau bertanya seputar proses mengingat otak itu sendiri gitu ya. Jadi kalau untuk mungkin seperti tema kita hari ini sindrom buta wajah itu sampai kita bisa mengingat entah itu kamera, entah itu wajah, itu gimana sih dok? Maksudnya otak itu bisa mengingat objek yang pernah dilihatnya itu dan bisa berapa lama gitu dok? Ya,
Kalau tadi memang kan proses melihat ya, maksudnya jadi identifikasi ya untuk melihat. Tetapi memang kita ada proses mengingat. Jadi yang kita sebut dengan ingatan sensori. Jadi yang berhubungan dengan panca indera. Jadi tadi visual, pendengaran, penghidup. Penghidup itu mencium bau. Jadi kita bisa mengenal nih. Oh ini kalau melihat, jadi apa namanya? Proses ingatan yang sensorik ya kita sebutnya ya. Jadi kalau tadi kita lihat kamera, oh kita lihat lagi nih kamera nih gitu. Atau mendengar sesuatu. Suara orang, oh ini suaranya Mas Raden misalnya gitu. Ya, atau mencium bau sesuatu, oh kita tahu nih bau nasi goreng gitu ya Mas Raden. Itu adalah kita sebut dengan ingatan sensori. Nah nanti dari ingatan sensori itu dia akan masuk lagi ke memori yang jangka pendek. Nanti dari memori jangka pendek kalau dia istilahnya apa namanya informasi itu diperhatikan, jadi kita perhatikan betul nih kayaknya nasi goreng seperti ini, dia akan masuk ke short term memory atau memori jangka pendek. Nanti berikutnya informasi itu akan disimpan lagi ke memori jangka panjang. Makanya kenapa kita bisa mengingat bentuk, mengingat suara, mengingat bau seperti ini gitu, Mas Raden. Oke. Nah, apakah kualitas mengingat ini sendiri setiap orang akan berbeda tergantung kondisi kesehatan otaknya masing-masing dok atau gimana tuh? Yang pertama tergantung itu diperhatikan atau tidak gitu, menarik atau tidak. Ya, kita bisa melihat sesuatu tapi dianggapnya kita nggak menarik gitu. Jadi itu sebetulnya bisa aja nggak mau masuk ke memori gitu. Dan betul tadi kalau apakah tergantung dari fungsi otak ya itu juga termasuk. Jadi kalau tadi jalinan syarafnya masih baik ya berarti ingatannya lebih baik, secara fungsionalnya lebih baik. Tapi intinya sekarang kalau untuk melihat, mendengar itu sekarang kita itu diperhatikan atau tidak. Interest apa enggak? Kalau enggak ya kan kita ignore ya. Jadi kita ya udah nggak usah dilihat ya itu kita kalau dilihat lagi emang belum pernah lihat gitu atau nggak pernah diperhatiin. Gitu Mas Raden. Oke. Berarti tergantung ya kita tertarik atau tidak, itu menarik atau tidak ya. Jadi otak akan merespon ini harus diingat, ini tidak harus diingat ya. Udah kenangan yang pahit nggak usah diingat ya. Jadi curhat nih dok ya. Oke dok, kalau sindrom buta wajah ini sendiri gimana dok? Maksudnya ini kan tentang mengingat dan tidak mengingat sesuatu yang kita anggap menarik atau tidak menarik. Itu kan kalau kita meresponnya secara langsung bahwa aku mau mengingat ini, aku nggak mau mengingat ini gitu. Tapi kalau untuk sindrom buta wajah kan kayaknya ini nggak bisa milih ya dok ya. Maksudnya ini menarik atau nggak menarik untuk otak kita ingat gitu dok. Ya, sindroma buta wajah atau kita kenal istilah kedokterannya itu prosopagnosia. Itu penderitanya tidak mengingat wajah sendiri maupun wajah orang lain. Jadi hubungannya sebetulnya dengan visual. Memori yang lain masih normal loh. Fungsi kognitif yang lain normal. Jadi dia hanya berhubungan dengan penglihatannya aja. Jadi untuk memori untuk penglihatannya saja, Mas Raden. Oke. Untuk mengingat wajah aja. Tapi memori yang lain masih ingat ya, pengalamannya, memori-memori yang lain hanya untuk yang wajah saja. Jadi gitu. agak serem ya, gimana ya maksudnya kita lagi dicermin nih dok gitu ya. Itu benar-benar let's say muka kita sendiri deh gitu ya. Itu ya. Maksudnya kondisi sindrom buta wajah itu benar-benar ketika kita di hadapan kamera nih, cermin gitu ya, kaca cermin di depan kita. Itu kita tuh sebenarnya ngeliat muka kita sendiri tapi kita nggak inget, atau selama tidak melihat cermin kita nggak inget dengan muka kita, tapi kalau ngeliat cermin kita jadi inget, atau gimana sih dok? Nggak ingat juga, Mas Raden. Gitu? Iya. Jadi melihat muka sendiri di cermin juga nggak tahu itu siapa. Hah? Gitu Mas Raden. Kalau yang maksudnya tidak bisa mengingat wajah ya, jadi memang dia nggak bisa lihat wajah. Oke. Gitu. Ini agak serem, ini sumpah agak serem sih dok. Tapi itu berarti ada kaitannya dengan mungkin gangguan kinerja di otak seseorang tersebut dok, atau kenapa tuh? Betul. Jadi ada bagian tertentu di otak yang memproses untuk mengenali atau ingatan untuk proses visual itu. Jadi daerah yang mempengaruhi itu adalah daerah tadi yang saya sebut ya, tadi kan ada 4 bagian ya Mas Raden ya. Nah ini yang mempengaruhi visual itu adalah bagian temporal dan occipital. Dan juga yang kalau lebih detail itu di gyrus namanya fusiformis. Jadi kalau ada gangguan di daerah lobus, ya sekitar daerah lobus occipital atau temporal, atau daerah spesifiknya gyrus fusiformis, nah itu bisa terjadi tadi itu sindroma lupa wajah atau prosopagnosia.
Oke. Ini khusus untuk orang yang mungkin punya riwayat gangguan kesehatan dengan otak sebelumnya atau bisa jadi berbarengan juga dengan sindroma buta wajahnya munculnya, Dok? Ya, kalau sindroma buta wajah ini sebetulnya secara garis besar dibagi dua. Ah. Ada yang memang bawaan, gitu ya. Maksudnya jadi kongenital. Ada juga yang baru didapat. Nah, kalau yang baru didapat itu berhubungan dengan penyakit-penyakit yang ada di otak yang lokasinya tadi di daerah temporal atau occipital. Misalnya, kalau mendadak ya Mas Raden tadi bilang, oh tadinya kenal kok tiba-tiba nggak tahu nih wajah gitu ya. Misalnya stroke itu terjadi mendadak. Dan stroke itu ada di daerah occipital maupun daerah temporal itu. Jadi dia tidak bisa mengenali wajah orang yang paling terdekat pun dia lupa. Misalnya mau suaminya atau istrinya atau anaknya atau saudaranya tuh bisa tidak tahu ya, tidak mengenali gitu. Ya, jadi bisa tumor, mau infeksi, mau stroke yang di daerah temporal atau occipital itu bisa mempengaruhi pengenalan seseorang. Itu kalau yang didapat. Nah, akan beda kalau misalnya prosopagnosianya itu terjadi dari kecil, jadi bawaan genetik. Yang dari kecil dia susah untuk mengenali orang. Oke, berarti ada dua yang memang bawaan dari lahir dan yang ketika terjadi mendadak ketika mungkin dewasa gitu ya. Nah, tapi ini mungkin beda ya dok ya, kalau tadi kan dokter menyebut hanya lupa wajahnya tapi memorinya tidak ingat. Berarti ini beda dengan yang kalau kejadian kalau dari kecil oke lah itu dari bawaan. Tapi kalau yang dewasa kayak ada orang nggak tahu karena kecelakaan, geger otak atau apalah itu bahasa istilahnya, terus tiba-tiba dia lupa segalanya gitu ya. Itu beda kasusnya ya dok ya, karena dia kayaknya lupa dengan memorinya juga gitu. Ya, kalau yang tadi Mas Raden bilang itu amnesia. Kalau amnesia kan lupa memori ya, jadi kejadian saat itu dia lupa atau kejadian sampai waktu tertentu dia lupa. Itu amnesia. Tapi kalau yang lupa wajah ini yang betul-betul tidak bisa diidentifikasi hanya wajahnya saja, Mas Raden. Tapi semuanya dia ingat, kejadian-kejadian apa dia ingat. Jadi hanya wajah, jadi untuk mengenali wajah gitu. Jadi kalau ketemu atau siapa dia nggak tahu. Jadi kalau tanya ini siapa, dia nggak bisa sebut nama. Gitu, Mas Raden. Jadi dari berbagai macam media pun dia tidak akan bisa mengenali ya dok ya, entah itu ketemu langsung, dari foto, video, apapun yang bentuk visual tetap dia tidak akan kenal. Betul, yang bentuk visual, betul Mas Raden. Ya. Serem banget ya. Dokter, jujur dok, ini pernah ketemu pasien kayak gini nggak sih dok? Ya, jadi kalau ada pasien yang, terutama tadi kalau saya merawat pasien yang stroke ya, tadinya kan normal, terus tiba-tiba dia kok seperti nggak kenal. Jadi kadang-kadang pasien keluarga tanya, dok kok dia lupa sama saya dok gitu ya keluarganya. Karena memang posisi gangguan pembuluh darah yang di otaknya adalah di daerah sekitar temporal atau occipital itu. Tuh, kadang-kadang dia lupa ya dok kok lupa sama saya gitu. Sebetulnya kalau dibilang lupa sebenarnya sih tidak, tapi untuk mengenali wajahnya itu yang dia tidak bisa. Oke. Aduh, serem banget ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya. Ini menarik kayaknya ya untuk dibahas lebih mendalam lagi ya tentang sindroma buta wajah. Oke pemirsa 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @dafamily kalau Anda punya pertanyaan. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini ya, mengenali sindroma buta wajah. Ini serem ya, kalau tadi dengar cerita dari dokter Poppy ya, ternyata ada ya kejadian seperti itu. Mungkin selama ini kita taunya amnesia gitu ya, yang tadi dokter Poppy sempat sebut nggak tahu, lupa. Ya biasa kita lihat di sinetron gitu ya, ternyata itu juga ada gitu ya. Bahkan lebih seremnya lagi itu mukanya tuh nggak kenal, bahkan muka sendiri gitu ya. Aku siapa, di mana? Itu bukan amnesia itu ya, itu amnesia. Oke. 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @dafamily kalau Anda punya pertanyaan. Kita masih bersama dengan Dr. Poppy Christina Sasmita SPN MKes, spesialis neurologi dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Unika Atmajaya Jakarta. Dok, kita lanjut lagi ya dok ya. Gini, ini kan kondisi yang sangat mengkhawatirkan gitu ya dok ya. Jadi kayak untuk yang kalau yang bawaan dari lahir oke lah, itu memang dari lahir gitu ya.
udah nggak bisa mungkin bisa diapa-apain tapi maksudnya memang kondisinya seperti itu. Tapi kalau untuk yang di dewasa mendadak segala macam, ini dia benar-benar yang kondisinya entah karena penyakit ya dok ya. Tadi dokter sempat menyebut ada stroke dan lain sebagainya. Ini benar-benar kayak yang sudden death decision langsung hilang, langsung lupa, atau dia kayak gradual bertahap gitu nggak sih dok? Maksudnya kayak dari nggak inget 10% terus tiba-tiba sampai benar-benar nggak inget sampai 100% gitu dok? Tergantung penyebabnya Mas Raden. Oh, oke. Kalau stroke karena memang penyakit yang gejalanya akan muncul secara mendadak, maka keluhan untuk gangguan mengenal wajah juga akan mendadak, Mas Raden. Beda kalau misalnya penyebabnya adalah tumor. Kalau tumor itu mungkin dari tumornya kecil menjadi bertambah besar, itu akan gradual, jadi pelan-pelan ya. Jadi nanti suatu titik, oh ya dia jadi benar-benar nggak mengenal misalnya gitu. Tapi kalau yang mendadak itu biasanya stroke. Tapi apakah tiba-tiba? Tapi apakah semua pasien stroke akan mengalami sindrom buta wajah dok? Atau bagaimana? Atau tergantung lagi kondisi per pasien gitu? Tergantung posisi pembuluh darah otak mana yang terkena. Jadi karena di otak kita itu seperti ada peta, dan ada pembuluh darahnya yang memberikan oksigen yang suplai makanan, tergantung mana yang kena. Kalau misalnya kenanya tadi di bagian daerah occipital dan temporal ya, atau terutama di gyrus yang fusiformis itu akan kena Mas Raden. Tapi kalau kenanya lebih misalnya ke otak yang bagian tengah atau otak bagian depan atau di batang otak, di otak kecil nggak akan kena. Jadi gejalanya akan berbeda-beda. Maka pada pasien stroke itu tidak selalu pasien akan lumpuh sebelah gitu ya, tidak semua, walaupun sebagian besar kita lihat ada kelumpuhan gitu ya, dan tidak semua pasien stroke juga akan mendapatkan gejala itu tadi sindroma buta wajah, tidak, tergantung lokasi mana yang terkena. Oke, jadi tidak selalu pasien stroke mengalami sindroma buta wajah, tergantung posisinya ya di pembuluh darahnya seperti itu. Nah, kalau untuk yang let's say ini ada pasien stroke yang memang terkena pembuluh darahnya pas yang bisa menyebabkan atau menjadi faktor pemicu terjadinya sindroma buta wajah. Nah, apakah bahasanya ya dok ya, tingkat keparahan dari sindroma buta wajahnya ini akan sama semuanya 100% benar-benar nggak inget, atau ada mungkin 10%-nya, 50%-nya, 75%. Maksudnya kayak agak-agak lupa-lupa ingat, atau benar-benar totally 100% nggak ingat dok? Maksudnya derajatnya ya, Mas Aden ya? Sebetulnya kalau langsung kena ke daerah itu bisa totally langsung nggak ingat sih Mas Aden. Tergantung seberapa luas daerah yang kena stroke itu. Jadi kalau memang daerahnya daerah untuk pengenalan wajah, jadi visual itu ya langsung nggak kenal. Jadi bukannya kenal sedikit, kenal nggak banyak gitu, nggak gitu. Itu pertanyaan orang awam banget ya dok ya. Gitu. Iya. Jadi memang benar-benar kalau gimana dok? Pasien bilang kok suami saya kok kayak nggak kenalin saya gitu. Tapi kalau diajak ngomong, udah dikasih tau nih saya siapa, ya dia masih ada respon karena inget ya memang ini suaminya. Tapi untuk langsung ini siapa saya tuh bisa tidak tahu. Gitu. Oke ya, itu tapi bukan excuse suami-suami ya dok ya, lupa sama istri. Gitu ya, takutnya jadi excuse ya. Soalnya kalau stroke itu gejala tidak hanya satu Mas Raden. Maksudnya cuma lupain aja ya, belum tentu stroke. Ya, ada yang lain ya. Jadi kalau cuma satu itu doang harus dicurigai ya dok ya. Kamu lupa muka aku. Oke, dok, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram dari pemirsa Bincang Sehati mau tanya-tanya ya ke Dr. Poppy. Ini aku bacakan ya dari Mbak JJ. JJ siapa nih? JJ Slebeo bukan nih ya? Oke, Mbak JJ ya. Dok, apa orang yang suka mengalami short term memory loss? Ini kayak Dori ya. Jadi gejala sindrom face blindness ini, dok, apa orang yang suka mengalami short term memory loss menjadi gejala sindrom face blindness ini, sindrom buta wajah ini maksudnya ya. Karena saya tuh kadang-kadang suka ngeblank, nggak inget kalau dia itu teman saya. Tapi nggak lama terus ingat lagi. Terima kasih. Nah ini nih banyak ya teman yang kadang-kadang lupa. Apalagi kalau habis ngutang ya dok ya, udah lupa gitu. Nah gimana nih dok pertanyaan Mbak JJ? Sebetulnya agak berbeda sedikit antara memori jangka pendek dengan yang tadi disebutkan ya buta wajah, agak berbeda sedikit ya. Kalau short term memory itu sesuatu proses untuk mengingat
yang terjadi dalam hitungan singkat detik gitu ya. Detik, ini jadi kita ingat misalnya dikasih nomor telepon gitu, kita ingat tuh short term memory Mas Raden. Ya, kalau misalnya blank itu beda lagi gitu, nggak ada hubungan dengan yang lupa wajah ini. Jadi intinya kalau lupa wajah kalau memang terjadi gangguan di otak yang berhubungan dengan fungsi mengenali wajah, itu sebetulnya bukan hilang timbul. Kalau memang ada gangguannya di struktur otak ya Mas Raden ya. Tapi kalau misalnya tapi blank sebentar, tapi habis itu mengenali, itu sebetulnya bisa jadi hubungannya gini, udah lama nggak pernah ketemu. Nah, atau temannya agak berubah penampilannya. Jadi kita masih perlu untuk mengenali lagi, tapi dia masih ingat sebetulnya tidak ada hubungan dengan ini sindroma buta wajah ini. Gitu Mas Raden. Oke. Jadi selama fungsi otak yang tadi bagian temporal, bagian occipital masih baik, tidak ada gangguan, sebetulnya nggak ada hubungan dengan memori untuk visual. Oke, jadi kalau tadi disebutkan sama Mbak JJ bahwasanya dia sering mengalami itu, dia bertanya apakah ini akan gejala menuju ke sana, enggak ya dok ya? Oke, beda kasus ya Mbak JJ ya, jadi Anda terselamatkan. Oke, terima kasih ya Mbak JJ sudah menghubungi kami. Kita lanjut lagi dok. Berarti kalau tadi ngomong tidak hilang timbul ya, kalau sindrom buta wajah ini tidak hilang timbul gitu ya. Dia akan menetap, berarti dia akan menetap terus selama tidak ada proses pengobatan, treatment untuk si pasien tersebut dok? Ya, betul. Jadi kalau memang kejadiannya penyebabnya adalah stroke, berarti harus ada pengobatan dari farmakologi untuk stroke-nya sendiri maupun secara fungsionalnya. Jadi yang non farmakologi, jadi bukan obat-obatan. Jadi ada kita sebutnya terapi okupasi misalnya. Ya, jadi untuk pasien-pasien yang sulit mengenali wajah orang lain, itu nanti kita konsulkan ke dokter rehab medi untuk diberikan terapi supaya nanti dia bisa berinteraksi dengan orang lain. Jadi terapi okupasi namanya. Jadi memang ada. Dia selain obat ya, untuk obat stroke sendiri. Oke. Sebelum kita bahas tentang pengobatannya dok, untuk bahasanya bisa nggak sih maksudnya ini dideteksi dari dini? Kemungkinan bahwa ini bisa menuju ke sindroma buta wajah gitu dok. Ada nggak pemeriksaannya gitu ya untuk otak dan segala macam bahwa ini kayaknya nanti ini ada kans terjadi sindroma buta wajah dok? Atau benar-benar nggak bisa gitu dok? Secara spesifik langsung saya kita mau istilahnya screening gitu ya Mas Raden ya. Takutnya kalau screening takutnya nanti jadi sindrom buta wajah, enggak sih, sebetulnya tergantung penyebabnya lagi sekali lagi. Jadi kalau misalnya penyebabnya stroke, berarti kenalilah faktor resikonya. Itu yang harus dikontrol ya. Misalnya darah tinggi, kencing manis, kolesterol tinggi, itu ya faktor-faktor yang untuk menyebabkan gangguan pembuluh darah. Nanti kalau misalnya kalau stroke bisa nggak sih pasti akan menjadi gangguan buta wajah ini? Enggak. Kita nggak tahu pembuluh darah mana yang akan tersumbat. Jadi kalau pemeriksaan apa dok yang kita perlukan untuk screening, sebetulnya nggak ada spesifik. Tapi kalau misalnya kita mau cek, dok saya mau cek di otak saya takut ada sesuatu, yang kita bisa lakukan ya kalau nggak CT scan, MRI kepala. Tapi tidak ada spesifik gitu ya. Kalau nggak ada keluhan Oke. Ya kalau kayak tumor juga kalau nggak ada keluhan kan kita nggak mungkin langsung MRI ya atau CT scan gitu sebetulnya. Oke, berarti ketika ada katakanlah seperti pasien stroke gitu ya, terus mengalami sindroma buta wajah, berarti yang di treatment pertama adalah si stroke-nya ini sendiri karena ini menjadi faktor pemicu atau faktor risikonya gitu ya dok ya. Yang akhirnya efek dari si stroke ini sendiri adalah ke sindroma buta wajah itu sendiri gitu. Nah, berarti kita fokus ke pengobatan di faktor risikonya yaitu stroke dan beberapa penyakit yang akhirnya menimbulkan si sindroma buta wajah ini sendiri. Nah, kalau akhirnya katakanlah orang ini mengalami stroke diobati gitu ya dok ya. Terus kemudian ya thanks God-nya adalah mulai membaik, sembuh gitu. Ada kemungkinan nggak untuk terjadi sindroma buta wajah lagi? Dan apakah ini berkaitan lagi seperti ya kalau stroke-nya kambuh lagi, ya kalau tumornya nggak kambuh lagi, maka ada kemungkinan lagi sindroma buta wajah ini akan muncul lagi gitu dok? Bisa jadi, dan tergantung pembuluh darah atau tempatnya mana yang kena, Mas Raden. Kalau stroke ya, gitu kita sebut ya. Jadi penyakit yang terjadinya mendadak tiba-tiba yaitu stroke. Dan kalau ditanya apakah
bisa disembuhkan, itu bisa nanti bisa tadi itu di terapi dengan fisioterapi misalnya, walaupun misalnya tidak balik 100%. Tapi apakah dia akan bisa berulang? Bisa. Karena dia punya faktor risiko untuk terjadi stroke berikutnya. Cuma sekali lagi tergantung daerah mana atau pembuluh darah mana yang terkena. Kalau kenanya di daerah tadi lagi, temporal atau occipital lagi, ya dia kena lagi gitu. Tapi kalau terjadinya di pembuluh darah yang berbeda yang tidak berhubungan dengan sindroma buta wajah, tidak berisiko ya dok ya? Oke. Kenanya lebih dominan ke motorik misalnya ya. Jadi orang kita lihat lebih lumpuh ya, Mas Raden, yang kita lihat. Atau ada juga kenanya di fungsi bahasa dominan, misalnya kena di otak kiri, di daerah otak kiri. Jadi orang kok susah ngomong ya. Kadang-kadang orang juga bilang susah ngomong, dibilangnya lupa. Padahal bukan lupa, tapi karena dia untuk mengungkapkan kata itu sulit. Oke ya, sudah terjawab ya pemirsa ya seputar sindroma buta wajah, meskipun agak seram ya. Memang ya sekali lagi sih, memang dalam dunia kesehatan kita harus mengenali faktor risikonya apa gitu ya. Kalau kita ngerti gitu ya, kita akan berfokus pada bagaimana cara mengatasi faktor pemicu atau risikonya supaya tidak terjadi yang seperti sindroma buta wajah kali ini ya. Oke, terima kasih dok. Ini sudah terjawab semuanya. Nanti kita akan lanjut lagi tips untuk merawat kesehatan otak ya, supaya otak kita tetap sehat, pembuluh darahnya juga tetap sehat di segmen selanjutnya dok ya. Oke, 021-292-644 atau DM Instagram kami di @daifamily kalau Anda masih punya pertanyaan. Kami akan kembali sesaat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bersama dengan Dr. Poppy. Dok, sebelum kita lanjut, sebenarnya kita mau bahas tips, tapi ini ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya dok ya. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Halo. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Pagi Mbak. Mas, ini saya Garsel dari Bogor. Dengan Mbak siapa? Garsel di Bogor. Oke, silakan Mbak Garsel dengan Dr. Poppy. Ini saya mengidap meningitis. Terus dari sebelum meningitis juga saya udah kesulitan untuk mengingat wajah orang ya. Nah ini yang jadi masalah itu setelah kena meningitis semakin parah. Kecuali keluarga saya masih bisa ingat lah ya, karena sering ketemu. Oke, berarti tapi untuk yang lain-lainnya itu kesulitan sekali. Oke. Bahkan untuk kayak saya aja yang emang jarang ketemu ya, saya juga lupa wajahnya gitu. Ini termasuk face blindness juga nggak nih? Oke, Dr. Poppy, sudah jelas dok pertanyaan dari Mbak Garsel? Ya, atau yang ditanyakan sebelum dijawab? Dulu nih, sebelum saya jawab. Nggak, tadi dibilangnya kena meningitis, betul ya? Kalau yang sebelum meningitis, tadi saya dengar memang sudah ada kesulitan mengenal juga ya. Gimana Mbak Garsel? Ya, Mbak Soalnya Garsel, gini, akan ada sebelum meningitis tadi juga sempat kesusahan untuk mengingat wajah orang ya Mbak Garsel ya? Iya, saya disabilitas. Oke, itu karena karena ini ya, karena demam tinggi. Gimana disabilitas karena demam tinggi? Iya. Oke. Maksudnya sebelum meningitis dalam kondisi tertentu baru tidak mengenal gitu maksudnya? Iya, disabilitas. Mungkin saya akan bahas begini. Disabilitas dok, disabilitas pernah demam tinggi. Kalau boleh tahu disabilitasnya apa Mbak Garsel? Saya daksa. Oh daksa, daksa. Oke ya. Oh iya. Oke, sudah jelas dok? Ya. Oke, terima kasih Mbak Garsel ya. Kita akan coba jawab karena waktunya mepet banget. Ya terima kasih Mbak Garsel, salam sehat selalu ya. Semoga dapat jawaban dari Dr. Poppy. Gimana dok? Ya terima kasih Mbak Garsel atas pertanyaannya. Saya akan coba jawab. Kalau memang ada tadi tuna daksa ya, Mas Ray. Jadi memang ada gangguan, mungkin itu ada gangguan kelainan kongenital juga. Mungkin bisa jadi ada fungsi di otak yang juga mengalami perubahan dalam pengenalan wajah orang. Mungkin ya, sebelum terjadi meningitis. Nah, setelah terjadi adanya meningitis, jadi meningitis itu adalah radang selaput otak. Radang selaput otak
mungkin saja tidak hanya di selaputnya yang yang kena gitu ya, saya nggak tahu kejadiannya bagaimana, tetapi kalau sampai ternyata setelah meningitis fungsinya lebih parah gitu, jadi untuk mengenal orang lebih susah, bisa jadi tidak hanya meningitis tapi meningoencephalitis. Jadi bukan hanya infeksi di selaputnya, tetapi infeksinya juga di otak. Jadi meningoencephalitis, jadi bukan hanya meningitis gitu ya. Nah, kalau kenanya sampai di bagian yang tadi balik lagi, kalau sampai ke bagian occipital temporal tadi, bisa jadi itu adalah gangguan pengenalan wajah, jadi buta wajah. Gitu, Mas Raden, jawaban dari saya. Lalu sebaiknya yang harus dilakukan oleh Mbak Garsel ini kira-kira apa ya, Dok? Kenapa? Kira-kira yang harus dilakukan sama Mbak Garsel ini apa untuk yang terdekat ini? Ya itu tadi memang perlu adanya latihan terus-menerus ya. Jadi tadi dibantu dengan medik, terapi untuk proses pengenalan kembali gitu. Jadi seperti dirangsang lagi untuk mengenal lagi, untuk mengenal wajah gitu, Mas Raden. Ya, dan tentu saja yang pasti kalau meningitisnya kan sekarang pasti sudah sembuh ya, tinggal pemulihan aja. Pemulihan secara fungsional otak. Nah, itu perlu latihan. Jadi tadi dengan terapi. Di luar terapi obat ya. Fisioterapi, terapi okupasi tadi. Tapi akibat meningitisnya masih bisa berdampak terus nggak sih, Dok, untuk memori untuk mengingat muka orangnya? Kalau meningitisnya memang dinyatakan sudah sembuh, sebetulnya enggak sih, Mas Raden. Jadi memang meningitis ada dampaknya ya. Tapi maksudnya kalau udah dirasakan sembuh ya berarti yang saat itu aja, jadi masih tidak berjalan lagi maksudnya. Jadi dampak yang sekarang ada itu adalah akibat meningitis yang kemarin gitu, tapi tidak berjalan gitu, enggak. Jadi kalau dinyatakan sembuh kan proses infeksi sudah selesai. Oke. Jadi kerusakan itu terjadi pada saat infeksi. Jadi intinya gitu. Tetap menjaga kesehatan otak untuk Mbak Garsel ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan Mbak Garsel dan semoga sehat selalu, Dok. I'm so sorry kita nggak bisa bahas tipsnya karena waktu juga membatasi kita. Tapi thank you untuk penjelasan hari ini yang sangat luar biasa. Kita mendapat insight baru bahwa ada namanya sindroma buta wajah gitu ya, Dok ya. Salam sehat selalu untuk keluarga di rumah dan teman-teman di tempat kerjanya dokter ya, Dok ya. Terima kasih sudah berbagi bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehati. Terima kasih Dokter Poppy. Dan ITV, terima kasih. Terima kasih kembali. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Poppy. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa segera beralih ke siaran TV digital untuk mendapatkan tayangan yang lebih jernih. Dengan membeli set top boxnya sekarang juga. Saya Rahmat Pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.